didih dikurang titik beku. Ya, sama dengan F ya. Langsung Umi buat di sini F dikurang titik beku dibagi dengan titik didih dikurang titik beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang kembali di channel Umi Yus. Di video kali ini Umi akan membahas beberapa soal mengenai materi suhu dan kalor. Ya, adik-adik, suhu dan kalor ini nanti di SMP kalian bahas, di SMA juga nanti kalian bahas ya. Jadi kalian perhatikan agar kalian pahami dan kalian ingat. Nah, Umi mulai dari soal yang paling sederhana ya. Soal yang pertama, suhu di freezer es krim sebelum mesin dinyalakan adalah 25 derajat Fahrenheit. Setelah mesin itu dinyalakan, suhu di dalam mesin menjadi minus 22 derajat Fahrenheit. Penurunan suhu di dalam mesin pendingin itu adalah sebesar, ya, berarti yang diminta di dalam soal adalah perubahan suhu ya adik-adik. Jadi di sini Umi buat dulu, diketahui ya, dibiasakan ya buat diketahui gitu ya. Diketahui suhu mula-mula, Umi buat T1 sama dengan 25 derajat Fahrenheit. Kemudian menjadi suhunya minus 22, berarti ini T2 ya, suhu akhir minus 22 derajat Fahrenheit. Penurunan suhu karena dari 25 ke minus, berarti rendah ya, makin rendah ya, maka penurunan suhu di dalam mesin pendingin itu adalah, maka yang diminta delta T nya. Delta T itu artinya perubahan ya, delta ini artinya perubahan ya. Ya, maka jawabannya delta T itu ya, atau perubahan itu adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Saya sehingga T2 nya minus 22 derajat Fahrenheit dikurangi dengan T1 nya 25 derajat Fahrenheit. Maka hasilnya minus ya, berarti hutang lagi, berarti hutangnya makin banyak ya kan. 22 dikurangi minus 22 dikurangi 25 ya kan, nih hutang berarti hutangnya makin banyak ya. 22 ditambah 25 berarti 47 derajat Fahrenheit. Nah ya, jadi penurunan suhunya 47 derajat Fahrenheit ya. Oke, soal yang kedua, suhu suatu benda 37 derajat Celcius jika dinyatakan dalam sistem internasional besarnya adalah. Nah, kalian harus ingat kalau dalam sistem internasional satuan suhu itu adalah Kelvin ya, dan Kelvin itu tidak pakai derajat gitu ya. Nah, selisih dari Celcius ke Kelvin itu sebesar 273. Maka kalau dari Celcius ke Kelvin tinggal kita buat saja 37 derajat Celcius sama dengan 37 ditambah dengan 273. Maka hasilnya di kemari 10, 1, 10, 11, berarti 310 Kelvin. Soal yang ketiga, berikut ini adalah gambar termometer Celcius dan Fahrenheit. Bila termometer Celcius menunjukkan 20 derajat Celcius, maka Fahrenheit menunjukkan berapa derajat. Nah, adik-adik, ini ada dua cara ya, cara menyelesaikannya. Kalian pilih nanti mana yang paling mudah menurut kalian. Umi berikan dua-dua caranya. Untuk cara yang pertama, nah
Ini suhu yang diketahui ya. Jadi Umi bikin ini, Umi buat aja di sini T X boleh ya. Yang ini T Y, atau boleh nanti kita buat saja langsung Celsius dan Fahrenheit ya, atau TC aja di sini, sama di sini TF gitu. Kemudian ini titik didih, kemudian ini titik beku. Ini sama ya, ini titik didih, kemudian ini titik beku. Nah, untuk cara yang pertama TC ya, jadi Umi buat aja di sini langsung C ya, dikurang dengan titik beku dibagi dengan titik didih dikurang titik beku ya, sama dengan F ya. Langsung Umi buat di sini F dikurang titik beku dibagi dengan titik didih dikurang titik beku. Nah, Celsiusnya, suhu yang diketahui 20 derajat Celcius. Maka di sini 20 dikurang titik bekunya 0 ya. Ini ya, 0 per titik didihnya 100. Berarti di sini 100 dikurang titik bekunya 0. Sama dengan Fahrenheitnya, ini yang ditanya, dikurang bekunya ini ya, 32 per didihnya 212 dikurang 32 ya. Saya adik-adik Umi pelan-pelan aja menjelaskannya, yang penting kalian paham ya. Nah, selanjutnya 20 dikurang 0, berarti ini 20 ya. 20 per 100 dikurang 0, 100, sama dengan F dikurang 32, F kurang 32 ya. Kemudian 212 dikurang 32, 180. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. Kita bisa sederhanakan ya. Ini pembagian pecahan. 20 dengan 100 sama-sama kita bagi 5, berarti 20. Bagi 20 langsung boleh ya. 20 dibagi 20 habis 1 ya. 100 dibagi 20 5. Nah, F kurang 32 tetap ya. Kemudian ini 5 dengan 180 bisa kita sederhanakan lagi. 5 dibagi 5 1 ya kan. 180 dibagi 5 berarti dapatnya, kita buat ya, 180 dibagi 5 berarti 3, 15, 3, 30 dibagi 5 6, berarti 36 ya, 36. Sini udah habis semua ya. Kita kali silang. 36 dikali 1 36 sama dengan di sini juga 1 dikali F kurang 32, maka tetap F dikurang 32. Saya adik-adik. Nah, ini tinggal matematiknya saja. 36 sama dengan F dikurang 32. Kita mau habiskan yang 32 di sini. Karena ini minus, berarti harus kita tambah dengan 32 lawannya. Kalau di sebelah kanan kita tambahkan dengan 32, maka 32 supaya 32-nya habis, kita tambah dengan 32. Karena sebelah kiri kita tambah 32, maka sebelah kanan juga harus kita tambah dengan 32. Berarti ini 36 ditambah 32. Maka hasilnya ini menjadi habis ya kan, 0 kan. Maka ini tinggal F. Di sini Umi buat sedikit nih ya. Maka 36 ditambah 32 68 sama dengan F ya. Maka di dalam derajat Fahrenheit 20 derajat Celcius ini tadi, 20 derajat Celcius itu sama dengan 68 derajat Fahrenheit gitu ya. Itu untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua ya, kita pakai perbandingan ya. Perbandingan Celsius dibanding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin ya. Ini adik-adik kalian harus ingat ya. Untuk Celsius nilai perbandingannya 5, Reaumur 4,
Fahrenheit 9 ya. Nanti ini plus minus 32 ya, buat ini ya, dalam kurangnya 32. Kemudian Kelvin itu 5 ya, jadi ada 273 selisihnya. Nah, kalau dia Fahrenheit yang ditanya, setelah perhitungan nanti kita tambah dengan 32. Oke. Nah, sekarang yang kita minta adalah Celsius sama Fahrenheit. Nah, untuk perbandingan siapa yang ditanya nilainya yang di atas gitu ya. Ini 20 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, perbandingan si Fahrenheit 9, berarti 9 per Celsius 5 dikali dengan yang diketahui 20. Nah, kalau Fahrenheit yang ditanya, setelah perbandingan ya ditambahkan dengan 32, maka hasilnya kita sederhanakan bisa ya, 20 dibagi 5 4 dikali 9 36 ditambah dengan 32, maka hasilnya 68 derajat Fahrenheit ya. Jadi sama ya, terserah kalian mau pakai cara yang mana yang kalian rasa lebih mudah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 100 gram alkohol dengan kalor jenis alkohol 0,5 kalori per gram derajat Celcius ini ya, dari 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, adik-adik ini sudah masuk ke materi kalor ya. Nah, jadi untuk materi kalor ini kalian memang harus sudah paham dulu di materi suhu dan konversi suhu ya. Oke, kita selesaikan. Buat dulu apa-apa saja yang diketahui ya, supaya lebih mudah kalian mengerjakan soal. Diketahui suhu dari 100 gram kalor 100 gram alkohol, berarti ini gram massa ya. Jadi massa alkoholnya sama dengan 100 gram. Kalor jenis alkohol 0,5, berarti C alkoholnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dari suhu 0 derajat Celcius, berarti ini T1 sama dengan 10 derajat Celcius hingga 30 derajat, berarti T2-nya 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kalor, berarti Q-nya ya, berapa kalornya ya. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Kalau satuan massanya dalam gram ya, maka untuk kalor jenisnya harus dalam kalori per gram ya. Kalau massanya dalam kilogram, maka di sini nanti menjadi joule per kilogram gitu ya. Diingat ya, Dek ya. Nah, karena di sini massa kita dalam satuan gram dan kalor jenisnya dalam satuan kalori per gram, berarti tidak ada yang perlu kita setarakan, bisa langsung kita hitung ya. Maka Q-nya sama dengan, ingat persamaannya, massa dikali kalor jenis dikali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu ya. Suhu akhir dikurang suhu mula-mula di soal kita yang pertama tadi ya. Massanya 100 gram, kalor jenisnya 0,5 ya. Umi buat begini ya, ini artinya dikali ya. Kemudian dikali delta T, berarti T2 dikurang T1. Nah, ini boleh langsung kalian selesaikan ya. Berarti kalau T2 dikurang T1 kan 30 dikurang 20, berarti delta T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Maka di sini boleh langsung kita buat dikali 20 ya. Nah, ini perkalian desimal, berarti ini boleh habis kemari ya kan. Maka 10 dikali 5 50 dikali 20 1000 ya.
Iya kan? 5, ini kan udah habis ya desimalnya ya. 5 dikali 2 10. Nih ya, ada sisa nolnya berapa lagi nih? 1, 2. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Iya, satuannya dalam satuan kalori. Ya, mudah ya. Diperhatikan lagi, kalau kalian kurang paham silahkan putar kembali videonya ya. Soal selanjutnya, kalor sebanyak 67.200 Joule diberikan untuk menaikkan suhu 800 gram air jika suhu awal air tersebut 30 derajat Celcius dan kalor jenis air sebesar 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhir air tersebut berapa? Nah, ini harus kita setarakan dulu ya antara massa, satuan massanya nanti dengan kalor jenis. Kita buat dulu yang diketahui ya, seperti yang tadi ya. Diketahui, nah ini yang diketahui kalornya, berarti Q-nya sama dengan 60. Bentar ya, kasih alas dulu. Oke, 67.200 Joule ya. Untuk menaikkan suhu 800 gram air, berarti massa airnya 800 gram, kita rubah ke kilogram. Dari gram ke kilogram dibagi 1000, ya kan? Berarti 0,8 ya. Atau tuliskan 800 per 1000. Berarti ini 2 nolnya habis nih. Iya, berarti tinggal 8 dibagi 10 sama dengan 0,8 kilogram. Bisa ya. Jika suhu awal air T1 berarti ya, T1 nya sama dengan 30 derajat Celcius dan kalor jenisnya C kecilnya 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhir ya, yang ditanya suhu akhir. Iya, udah mulai kombinasi ya. Nah, kita jawab ya. Kita masukkan ke persamaan. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Berarti ini kita cari delta T-nya dulu ya, baru bisa kita cari suhu akhirnya. Q-nya 67.200 sama dengan massanya 0,8 ya, dikali 4,2 dikali 10 pangkat 3. Nah, dikali delta T, maka 67.200 boleh nih kita sederhanakan ya. Coba kita sederhanakan. 4,2 dikali 1000 berarti 4.200 ya. 4.200 kemari ini bisa habis ya nolnya ya. Coba kita sederhanakan, berarti ini 4,2 dikali 1000 ya, berarti ini jadi 4.200 gitu ya. Ini kan 67.200, berarti ini 100-nya habis ya. Sekarang 672 dengan 42 habis dibagi enggak ya kan? Nah, kita cari dulu ya. Kita buat 672 dibagi dengan 42, berarti ini dapat 1, 42, 5 ya, kemudian 2, ini 252 dibagi 42 dapat berapa tuh? 6 ya, dapat ya. 42 kali 6 12, 1, 24, iya 6 ya. 6 berarti sini 252 habis. Berarti di sini habis, di sini 16 ya. Iya. Ya kan? 16. Nah, enggak jadi ya. 16 0,8 delta T, berarti di sini 16 sama dengan 0,8 delta
T. Ya, berarti delta T-nya sama dengan 16 dibagi 0,8. Bisa ya. Jadi ini supaya jangan desimal di bawah kita kalikan 10. Boleh ya. Kalau di bawah dikali 10 menjadi 8. Maka yang atas juga harus kita kali 10. 16 dikali 10 160. 160 dibagi 8 sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, ini delta T-nya. Yang diminta adalah T2 ya. Ini kita perlu tambahan nih. Oke. Berarti delta T sama dengan T2 dikurang T1 ya. Nah, maka delta T-nya 20, T2-nya yang ditanya dikurang T1-nya tadi 30. Ya, 30 derajat Celcius. Maka ini kan negatif. Supaya dia habis, maka harus kita tambahkan dengan lawannya, ditambah 30. Karena di sebelah kanan kita tambah 30, maka sebelah kiri juga harus tambah 30. Ya, 20 tambah 30 sama dengan 50. Sama dengan T2. Berarti T2-nya atau T akhirnya sama dengan 50 derajat Celcius. Iya, seperti itu ya adik-adik. Kalau kalian kurang paham, diputar kembali ya videonya. Nah, sebenarnya ini soalnya mudah. Cuma memang variasi-variasi soal dari persamaan kalor ini banyak yang bisa dijadikan pertanyaan. Bisa kalornya, bisa masanya, kalor jenis, dan suhunya. Jadi bisa banyak soal gitu. Tidak hanya melulu yang ditanya adalah kalornya saja gitu ya. Jadi memang perlu banyak latihan untuk pemahaman mengenai materi kalor. Nah, untuk soal yang terakhir ini modifikasi juga ya. Adik-adik perhatikan. Soalnya adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah 3 kg es yang suhunya 0 derajat Celcius menjadi air mendidih pada tekanan normal adalah jika diketahui kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Nah, oke. Secara teori air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Namun kita tidak bisa langsung membuat bahwa delta T-nya adalah 100 dikurang 0. Nggak boleh. Nah, kita lihat di grafik. Di posisi 0 derajat Celcius ini esnya akan melebur dulu ya. Jadi di posisi ini ya, di posisi yang ini esnya melebur dulu ya, melebur. Kemudian setelah semuanya habis melebur di sini, kemudian baru bisa dipanaskan ya, baru di sini dipanaskan. Di sini dia dalam bentuk air. Jadi di sini dia masih es melebur. Setelah habis melebur semua baru dinaikkan suhunya. Nah, dalam bentuk air. Jadi ada dua besaran kalor yang kita ukur ya, yang kita hitung. Ini kita bikin Q1, sini Q2. Oke ya, perhatikan ya. Nah, kalau untuk Q1 kan melebur ya. Jadi kalau melebur, nah kita lihat di sini tidak ada perubahan suhu. Jadi dari 0 ke 0 ya. Jadi tidak ada perubahan suhu. Maka persamaan yang kita gunakan adalah Q1-nya itu adalah M dikali dengan L. M-nya adalah 3 kg. Kalor leburnya ini dia 336.000 ya. Maka 3 dikali 3 36. Kita buat ya, 336 dikali 3. Ini 18, 1, 3 kali 3 9 ditambah 1 10. 1, 3 kali 3 9 tambah 1 10 ya. Berarti sini 1008. Nolnya ada 3, tinggal kita tambahkan saja. Nah, berarti untuk meleburkan 3 kg es dibutuhkan kalor 1.008.000 Joule gitu ya. Nah, selanjutnya Q2-nya. Nah, terjadi perubahan suhu dari 0 menjadi 100. Maka di sini baru kita pakai persamaan M dikali C dikali delta T ya.
M-nya 3 kg, C-nya air ya, C air 4.200 ya, 4.200. Nah, delta T-nya 0 sampai 100, berarti 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Oke ya, bisa ya. Maka hasilnya 3 dikali 42 ya, 42 dikali 3, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12, 126. Nolnya ada berapa nih? 1 2 3 4, berarti 1 2 3 4. Jadi kita bagi ya, 1.260.000 Joule. Nah, baru setelah itu kita totalkan ya. Q-nya menjadi Q total ya, sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q1-nya 1.008.000 ya, 8.000 ditambah 1.260.000, maka hasilnya yang ini ya, kita tambahkan 1.260, 8.622, berarti 2.268. Nolnya tinggal kita tambahin karena sama-sama 3 ya, dalam satuan Joule. Kalau mau kita rubah ke kilojoule boleh. Jadi ini kan ribuan ya, jadi kita bagi 1000. Ini kita habiskan ribunya, maka tinggal 2.268 kilojoule ya, gitu ya. Oke ya adik-adik. Nah, banyak yang memang yang terjebak di dalam soal yang seperti ini karena langsung digunakan delta T-nya 100, padahal ada 2 kalor yang diukur ya. Jadi kalau tidak terjadi perubahan suhu, maka persamaannya kita pakai yang seperti ini ya. Q1 sama dengan M dikali L gitu ya. Nah, kalau ada perubahan suhu baru kita pakai persamaan M kali C kali delta T. Oke adik-adik, semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika kalian suka dengan video ini dan kalian rasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga belajar ya. Mi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.